Bagaimana kita memahami teknologi, modernisasi, dan spirituality? Coba kita sama-sama renungkan, sebenarnya saat ini apakah kita sudah modern atau belum? Dan teknologi kita ini sekarang sudah maju atau belum? Nah, pasti kita semua sudah sangat mengenal kalau pernah dengar tentang piramida ya. Piramida, candi, atau peninggalan megalitikum yang lain. Pasti kalian semua sudah mengerti, sudah pernah tahu tentang hal itu. Nah, kalau sebagian orang yang tahu, coba bandingkan. Bandingkan penemuan saat itu sudah mampu membuat sebuah karya seperti itu ya. Dan bandingkan dengan sekarang. Mana yang lebih modern dan mana yang lebih canggih. Nah, yang sekarang terjadi kan tolak ukur penilaian modern dan canggih itu kan saat ini ya seperti saat ini yang digital, terus apa-apa mudah gitu kan. Tapi menurut saya tolak ukurnya ada yang lain. Coba bandingkan, saat ini belum ada satu teknologi yang dapat mengelola limbah, ya, mengelola limbah dengan baik sehingga tidak merusak lingkungan. Ya kan? Sedangkan zaman jutaan tahun yang lalu, saya pernah baca satu artikel bahwa di salah satu negara ditemukan bekas limbah nuklir, ya kan? Yang dengan dimensi 40 meter saja. Bayangkan mereka sudah mampu mengelola limbah nuklir yang radiasinya sangat luar biasa, dapat merusak lingkungan, tapi dia mampu mengelola dengan baik dan tidak merusak lingkungan, dan radiasinya pun tidak merusak, ya kan? Nah, lalu apa rahasianya? Kenapa mereka semua dapat membuat suatu benda atau suatu ciptaan atau suatu karya, ya kan? Yang sampai saat ini masih dapat kita lihat, langgeng istilahnya. Kenapa bisa begitu? Seperti candi, piramida, dan lain sebagainya ya. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa langgeng dapat kita lihat sampai sekarang? Dan kenapa mereka juga meninggalkan tanda untuk kita semua? Ini kan salah satunya tanda juga, atau sebuah peninggalan ditinggalkan untuk kaum setelah mereka untuk dipelajari. Kenapa mereka meninggalkan itu semua? Tanda-tandanya banyak dan petunjuk-petunjuknya banyak sekali ditinggalkan. Nah, menurut saya mereka meninggalkan itu semua bukan atas dasar mereka bangun suatu hal yang megah, lalu hanya untuk sekarang ini kita temukan hanya untuk wah dulu ternyata ada peradaban yang sangat besar di sini hebat, dulu peralatannya canggih, dulu sudah mampu membuat seperti ini. Bukan sebatas itu doang menurut saya. Karena di setiap peninggalan-peninggalan entah candi, piramida, itu ternyata di sana menyimpan satu aura dan energi yang sangat kuat. Ya, di Indonesia sendiri ada Gunung Padang, ada Gunung Sadahurip, belum lagi yang lain-lain yang belum diketemukan. Candinya pun ya kita tahu sendiri banyak sekali candinya. Di sana menyimpan aura dan energi yang sangat kuat. Ya, dan sekarang para peneliti hanya ya memang perlu diteliti dengan secara sains ya, untuk dipahami secara pengetahuan, secara pemahaman. Tapi ternyata di dalamnya sendiri ada unsur spiritual yang sangat tinggi. Ya, kenapa mereka itu tinggalkan semuanya untuk kita pelajari. Ya, kenapa mereka bisa membuat suatu karya yang bisa langgeng sampai saat ini. Makanya kenapa saya kaitkan teknologi dan spirituality. Ya, saya kasih judul seperti itu. Karena di dalam teknologi pun itu membutuhkan spiritual untuk menciptakannya. Ya kan? Saya meyakini apa yang diciptakan oleh seorang yang mengerti akan cipta, karsa, dan rasa, atau mereka menciptakan sesuatu, mengkaryakan sesuatu dengan landasan dia mengerti tentang ilmu ketuhanan, dorongan dari dalam, ya, itu akan menghasilkan karya yang sangat luar biasa. Tapi mereka ketika menciptakan suatu hal atau membuat karya suatu hal yang karena ambisi saja, ambisi pribadi, pasti akan musnah. Ya. Kenapa itu ditinggalkan untuk kita belajar hal ini sebenarnya? Menurut saya, ya.
Belajar menyadari ya, bahwa menciptakan itu, mencipta sesuatu butuh adanya karsa dan rasa yang sudah manunggal terhadap Sang Pencipta ya, Sang Maha Pencipta. Ya kan? Agar karyanya atau ciptaannya sendiri itu dapat bermanfaat untuk alam semesta dan tidak merusak lingkungan. Ya. Tapi kalau mereka menciptakan atau mengkaryakan sesuatu karena ambisi pribadi, pasti akan musnah. Contoh dan efek samping yang disebabkan oleh ciptaan tersebut akan merusak alam. Contoh, saat ini kendaraan, orang berpikir ini adalah kemudahan. Betul kemudahan, tapi ternyata polusinya menyebabkan banyak orang terkena penyakit. Ya kan? Mereka mengambil biji besinya, itu juga menyebabkan tanah kita tergerus, habis. Tidak pikirkan efek-efek yang timbul dari ciptaan tersebut. Ya, tapi kalau Tuhan yang memberi ide melalui cipta, rasa, dan karsa itu tadi, pasti semuanya sudah tercover. Ya, jadi memang harus seperti dalam video saya sebelumnya, harus connected sama Rob tadi, ya, agar bisa ikra bismi rabbika ladzi khalaq. Maka ketika orang tersebut bisa seperti itu, ya, sudah manunggal cipta, rasa, dan karsanya, maka dia dapat menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi alam semesta dan tidak merusak lingkungan. Ya, itulah yang ditujukan oleh peradaban masa lalu dengan ditinggalkannya candi, ditinggalkannya piramida, dan di sana ada tanda-tanda bahwa kok ada unsur spiritualnya di dalam situ, gitu. Ya, ditinggalkannya itu semua agar kita tidak kesulitan, ya, memahami teknologi yang berlandaskan spirituality, ya, karena teknologi yang baik itu dibuat dengan menggunakan spirituality yang baik, karena dalam spiritual kita menemukan Tuhan, kita menemukan Sang Pencipta, ya, yang Maha Pengasih, Penyayang, dan mengayomi semua makhluknya. Itulah yang harus kita tiru pada saat kita menciptakan sesuatu atau mengkaryakan sesuatu. Harus dengan dasar ilmu ketuhanan, ya, karena di sana kita akan mengerti tentang arti welas asih Rahman Rahim, ya, dan kita nanti membuat atau menciptakan atau mengkaryakan dengan hanya ingin mengayomi, ya, dasarnya. Kalau sudah begitu, udah otomatis segala ciptaannya, segala karyanya itu tidak akan merusak lingkungan dan akan bermanfaat bagi alam semesta dan isinya itu dalam waktu yang lama atau langgeng. Ya, itu saja hari ini mungkin, dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tidak bermaksud apa-apa, saya juga anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Saya tidak merasa benar apa yang saya utarakan. Mudah-mudahan ini bisa jadi bahan renungan untuk kita. Itu saja hari ini. Rahayu, rahayu, rahayu.